Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya. Bersama saya Novianti. Ingat, jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita akan membahas mengenai cedera olahraga. Apa saja jenis-jenis cederanya, dan kita juga akan membahas apa saja sih penyebab dari cedera olahraga tersebut. Pada konten-konten sebelumnya saya pernah men-share tentang pengertian penanganan, perawatan, dan cedera. Nah, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu tentang cedera. Ini kita sedikit ulang kembali ya. Apa sih itu cedera? Ya, cedera itu atau trauma itu merupakan sebuah kelainan yang terjadi pada tubuh sehingga mengakibatkan terjadinya proses inflamasi ya, timbulnya rasa nyeri, panas, merah, bengkak, dan menyebabkan adanya kerusakan atau penurunan fungsi dari otot ya, baik berupa penurunan fungsi tendon, ligamen, persendian maupun pada bagian tulang, terutama pada saat melakukan aktivitas gerakan. Dan itu sangat erat sekali dengan kaitannya dengan aktivitas olahraga tentunya ya, dimana resiko tingkat cedera pada aktivitas olahraga itu sangat tinggi, dan jenis cederanya pun bermacam-macam, dari yang tingkatan paling ringan ya, sedang, agak berat, dan sangat parah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan macam-macam jenis cederanya, kita harus ketahui dulu ya, penyebab cedera tersebut itu apa saja sih? Salah satu penyebab cedera olahraga di sini yaitu overall injury ya. Dimana overall injury ini disebabkan karena adanya gerakan yang berulang dan dilakukan terlalu banyak atau terlalu sering ya, serta terlalu cepat dalam kurun waktu yang lama. Dalam sekali aktivitas melakukan gerakan yang cepat ya, dan banyak dalam waktu yang lama. Itu yang dimaksud, bukan dimaksud ya, itu penyebab salah satu cedera olahraga yang disebut dengan overall injury. Overall injury ini kadang tidak disadari oleh seorang atlet atau si penderita ya, karena biasanya gejalanya itu dapat terjadi secara perlahan dalam waktu yang relatif lebih lama ya. Jadi kadang itu membuat si penderita itu menyepelekan ya. Tapi dapat juga cedera tersebut atau overall injury tersebut itu timbul secara tiba-tiba, dan itu akibat beberapa faktor pemicu ya. Terutama itu tadi cedera yang sudah lama dirasakan namun diabaikan, dianggap sepele. Nah, itu lama kelamaan jika tidak ditangani dengan tepat dan benar, maka itu dapat memicu sebuah kerusakan jaringan yang lebih parah, dan akhirnya dapat menimbulkan cedera yang juga semakin parah. Otomatis aktivitas kinerja dari bagian tubuh yang mengalami cedera tersebut akan sangat mengganggu ya, sangat mengganggu. Jadi akan merasakan timbul rasa sakit yang sangat luar biasa, serta menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan cedera overall injury ini sering didapati terutama pada bagian sendi ya, baik sendi atas maupun sendi bawah. Nah, karena berhubungan dengan beban ya, beban dan pergerakan yang berulang-ulang, apalagi dengan melakukan gerakan dengan membawa media beban yang berat, dilakukan berulang-ulang ya, akhirnya yang terkena imbasnya adalah pada bagian sendi, pada bagian pergerakan. Dan hal ini sering terjadi pada beberapa cabang olahraga ya, yang terutama dominan menggunakan bagian tubuh tertentu ya,
Misalnya contohnya di sini pebalap sepeda ya, otomatis kan memegang stang sepedanya dengan menggunakan tangan dan durasi waktunya sangat lama. Ini contohnya ya. Nah, biasanya itu akan merasakan rasa sakit atau tidak nyaman ya pada bagian pergelangan tangan ya, pergelangan tangan. Dan misalnya juga pada olahragawan pada cabang olahraga senam ya. Misalnya yang sering menggunakan tumpuan dengan menggunakan pergelangan tangan. Nah itu misalnya dengan waktu yang lama berulang-ulang, apalagi dengan kalau ada waktu latihan ya, pada waktu latihan. Nah itu juga dapat menimbulkan yang awalnya itu gejala ringannya hanya mungkin sekedar rasa sengal ya, sengal atau tidak nyaman. Nah itu kalau diabaikan, tidak segera ditangani, maka dapat menimbulkan dampak atau efek-efek yang lebih dari itu. Otomatis yang namanya overall injury itu merupakan momok, ancaman ya, ancaman. Dan itu harus siap kita ya, harus siap, terutama bagian alat gerak bawah ya, kaki. Apalagi cabang-cabang olahraga yang dominan banyak melakukan gerakan dengan menggunakan alat gerak bawah ya. Makanya kita juga harus perhatikan juga ya, pemanasan sebelum kita melakukan gerakan atau aktivitas yang banyak ya. Jadi pemanasan itu sangat penting sekali guna untuk mempersiapkan ya diri kita untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Dan kita juga harus perlu tahu aktivitas apa yang akan kita lakukan ya. Jadi kalau sekiranya program latihan kita tahu, program yang akan kita lakukan sangat tinggi misalnya ya, terus durasi waktunya juga sangat panjang, aktivitasnya banyak menuntut pergerakan, otomatis kita juga harus mempersiapkannya lebih siap lagi, terutama saat pemanasan harus benar-benar ya, benar-benar kita perhatikan ya. Misalnya nanti programnya banyak berlari, nah otomatis siapkan benar-benar peregangan dan pemanasan pada bagian alat gerak bawah. Penyebab cedera yang kedua yaitu trauma atau traumatic injuries ya. Traumatic injuries ini merupakan cedera yang disebabkan karena adanya benturan atau trauma secara langsung akibat adanya gerakan yang tiba-tiba dan melebihi kemampuan. Di sini untuk gejala traumatic injury ini biasanya karena terjatuh, tertendang lawan main ya, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung ya. Dan itu memang sudah resikonya juga di dalam dunia olahraga ya. Tapi ini juga harus diperhatikan juga ya dalam proses perawatannya. Rata-rata yang terjadi ya pada traumatic injury ini, para pelaku olahraga itu lebih merekam kejadian tersebut itu jika tingkat kerusakannya itu berat ya. Seperti misalnya traumatik benturan akhirnya menimbulkan patah tulang, dislokasi, robekan pada bagian tendon, ligamen dan lain-lain ya. Dan itu yang dikatakan traumatik itu rasa ini ya, rasa takut akan pengulangan ya, pengulangan. Karena apa? Otomatis kalau terjadi cedera berat seperti yang sudah saya sebutkan tadi, proses inflamasinya juga lama ya, dan rasa sakitnya juga akan dirasakan lebih daripada cedera traumatik yang lebih ringan. Nah,
Nah, dari dua jenis penyebab cedera olahraga tadi, yang pertama adalah overuse injury, yang kedua adalah traumatic injury, itu sebenarnya terjadi karena beberapa hal ya yang mengakibatkan itu bisa terjadi ya. Yang pertama itu kondisi internal ya. Jadi ini ada dua ya, dua jenis cedera tadi itu terjadi dari kondisi si pelaku olahraga dan kondisi sarana prasarana saat melakukan aktivitas tersebut. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas yang pertama kondisi internal. Ya, kondisi internal di sini kita akan membahas ya otomatis pada si pelakunya ya atau si perorangan ya, kondisi individu perorangan pelaku olahraganya. Nah, di sini yang pertama untuk kondisi internal itu adalah kondisi atlet. Dalam kondisi atlet itu yang pertama adalah yang harus diperhatikan adalah usia atau umur ya. Karena usia itu menjadi salah satu faktor resiko dari timbulnya cedera olahraga. Ya, apalagi cedera olahraga itu banyak sekali terjadi pada orang-orang yang berusianya sudah dikatakan berusia dan lanjut. Ya. Karena apa? Karena kemampuan dari fungsi tubuh orang tersebut itu sudah menurun ya, apalagi setelah usianya itu di atas 30 tahun ya. Jadi resiko untuk mengalami cederanya juga akan semakin tinggi ya. Karena itu dipengaruhi oleh elastisitas dari jaringan tubuh, kekuatan dan daya tahan si pelaku atau orang tersebut. Karena apa? Dalam dunia olahraga ini masih didapati ya pada usia-usia 30 itu masih aktivitas olahraganya masih aktif ya. Nah, ini harus disadari juga ya. Jadi pelaku insan olahraga itu paling tidak tahu akan batasan-batasan kemampuan dari tubuh dia sendiri gitu ya. Karena mengingat tadi usia ya. Jadi usia itu tidak bisa dibohongi ya. Tapi juga untuk yang remaja atau anak-anak juga jangan menyepelekan ya. Karena yang namanya cedera itu apalagi di dalam dunia olahraga itu memang itu sudah menjadi momok ya. Aktivitas olahraga otomatis berhubungan dengan aktivitas fisik, otomatis resikonya juga rentan akan mengalami cedera ya. Terus terutama untuk anak-anak ya, bukan berarti orang dewasa karena elastisitas tubuhnya sudah semakin berkurang, daya tahannya juga berkurang. Maka kalau untuk anak-anak lebih ringan cederanya, belum tentu ya. Karena apa? Untuk anak-anak dan remaja itu kan masih dalam proses pertumbuhan ya, Maka kalau tidak memikirkan atau tidak sesuai dalam penyusunan program latihan, maka itu juga dapat berpengaruh pada proses tumbuh kembang si anak ya. Terutama untuk aktivitas yang menggunakan beban yang berlebih ya, beban yang tinggi ya, itu dapat merusak titik pertumbuhan pada anak ya, terutama pada bagian tulang panjang mereka. Nah, makanya kita juga harus perhatikan ya dalam pembuatan program latihan. Nah, makanya usia itu menjadi hal utama untuk dijadikan tolak ukur. Selain usia, jenis kelamin juga merupakan salah satu faktor resiko dapat menimbulkan cedera olahraga. Di sini kenapa jenis kelamin juga termasuk
salah satu faktor resiko dalam penyumbang cedera, karena di sini wanita atau perempuan itu lebih rentan mengalami cedera olahraga dibandingkan laki-laki karena adanya perbedaan struktur anatomi dan kemampuan fisiologi tubuh ya, dari seorang wanita atau perempuan dengan laki-laki. Selanjutnya adalah karakter ya. Karakter atau tipe kepribadian ya, itu juga dapat menjadi faktor resiko timbulnya cedera olahraga. Kenapa? Seseorang yang memiliki temperamental atau emosional ya akan meningkatkan resiko mengalami cedera olahraga. Ya, makanya dibutuhkan di sini karakter yang tenang. Karena orang yang memiliki tingkat emosional yang tinggi kadang-kadang lupa untuk mengontrol emosi, akhirnya berpengaruh kepada kontrol gerak. Jika kontrol gerak sudah tidak terkontrol, akhirnya dapat menimbulkan kerusakan pada bagian tersebut. Untuk bagian karakter ya. Selanjutnya pemanasan dan pendinginan. Kadang kita ingat melakukan pemanasan, tapi kita sering ya melupakan untuk melakukan pendinginan ya. Yang dimaksud di sini pendinginan itu adalah pendinginan yang maksimal ya, yang maksimal, tidak hanya sekedar meregangkan otot saja, apalagi setelah melakukan aktivitas yang tinggi ya. Di sini saja tadi sudah dijelaskan untuk melakukan aktivitas yang tinggi kita juga membutuhkan peregangan yang cukup ya. Cukup dalam arti kata cukup itu bukan sekedar cukup melakukan, tapi memang benar-benar melakukan pemanasan. Begitu juga di bagian pendinginan, kita juga harus menyesuaikan ya. Kalau tadi pemanasan kita melihat kegiatan apa yang akan kita lakukan, nah begitu juga pada bagian pendinginan kita juga harus mempertimbangkan kegiatan apa yang telah kita lakukan. Jadi harus balance atau seimbang. Karena apa? Dari pemanasan yang kurang baik tentu saja akan mempengaruhi kesiapan dan kelenturan otot tubuh dalam menerima beban atau aktivitas yang akan dilakukan saat berolahraga. Begitu juga dalam melaksanakan pendinginan yang kurang atau tidak sempurna juga akan mengakibatkan resiko untuk terjadinya cedera ya, terutama proses pelarutan asam laktat ya, asam laktat karena telah melakukan aktivitas yang tinggi dan asam laktat itu merupakan proses pembentukan energi atau protein yang dibentuk untuk energi. Nah, hasilnya proses pembakarannya itu berupa asam laktat. Nah, jika proses pendinginannya tidak maksimal, maka asam laktat tersebut juga tidak akan larut ya. Akhirnya menumpuk pada jaringan tertentu dan mengakibatkan rasa nyeri dan tidak nyaman setelah melakukan aktivitas olahraga. Dan itu dapat berdampak ya, kalau Anda merasakan nyeri, otomatis kan timbul ketidakleluasan dalam bergerak. Itu yang disebut dengan fungsiolesa. Jadi adanya hambatan, keterbatasan gerakan karena adanya sesuatu hal yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan itu kalau dibiarkan, tidak diatasi atau tidak ditangani, maka dapat berdampak pada kerusakan pada jaringan otot, terutama pada lapisan jaringan otot. Selanjutnya adalah kelainan postur. Nah, kelainan postur di sini adalah kelainan dalam posisi tubuh. Nah, jadi posisi tubuh atau kelainan postur ini dapat menjadi faktor risiko cedera olahraga. Ya. Kondisi tubuh yang terutama yang lagi kurang sehat, ya. Dalam kondisi yang lelah. Ini rata-rata sering terjadi ini ya, orang itu penat atau lelah
karena habis melakukan pekerjaan, untuk menghibur diri orang melakukan aktivitas olahraga. Tujuannya, pemikiran utamanya mungkin setelah penat melakukan aktivitas olahraga bisa happy, bisa segar karena melakukan aktivitas gerak. Padahal hal tersebut itu malah bisa dapat mengakibatkan cedera karena kondisi tubuh yang tidak siap, ya. Kondisi tubuh yang kurang sehat dan pada saat kelelahan itu disarankan hendaknya melakukan istirahat yang cukup, ya. Jangan malah sebaliknya melakukan aktivitas yang berlebihan, terutama aktivitas olahraga, karena resikonya juga sangat berbahaya, ya. Apalagi kalau kondisi tubuh kurang sehat dipaksakan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas olahraga yang berat, bisa-bisa berpengaruh pada proses kardiorespiratorisnya, ya. Akhirnya pitam, terus berkunang-kunang, napas tersengal-sengal, ya. Akhirnya pusing, akhirnya pingsan, bahkan bisa berakibat fatal, terutama pada bagian kardiorespiratorisnya, ya, atau bisa mengalami serangan jantung. Selanjutnya yaitu pada bagian tubuh atau pada kondisi tubuh yang berada pada berat badan berlebih atau disebut dengan overweight, atau dalam kondisi yang BMI-nya, ya, massa indeks tubuhnya itu melebihi, masuk dalam kategori gemuk, ya. Itu juga perlu diperhatikan, ya, jangan melakukan aktivitas olahraga yang berlebih, yang melebihi dari batas kemampuan tubuh. Karena apa? Kalau dipaksakan maka dampaknya bukan sehat tapi malah menimbulkan cedera. Nah, cedera di sini tidak hanya karena jatuh, ya, tapi juga bisa jadi kerusakan pada jaringan organ-organ tubuh yang ada di dalam, ya. Ini yang sering terjadi ini, orang ingin langsing atau orang ingin menurunkan berat badannya dalam waktu yang singkat dengan cara berlari, ya, pada waktu matahari yang terik, ya. Setelah itu mengeluarkan keringat yang banyak. Nah, dipikir itu adalah lemak, padahal bukan. Itu adalah cairan tubuh atau air yang ada dalam tubuh keluar, ya, karena adanya suhu yang tinggi memaksakan cairan itu keluar, dan itu resikonya bisa berdampak pada kerusakan jaringan tubuh, terutama pada ginjal. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kondisi eksternal. Nah, eksternal ini menyangkut tentang hal-hal di luar pelaku olahraganya, ya. Di sini yang pertama adalah sarana dan prasarana olahraga saat kita melakukan aktivitas olahraga. Nah, sarana prasarana olahraga ini yang pertama yaitu perlengkapan olahraga. Jadi di sini untuk perlengkapan olahraga ini kita juga harus tahu dan paham jenis olahraga yang akan kita lakukan tuh olahraga yang seperti apa. Nah, kita harus menyesuaikan. Contohnya misalnya seperti berenang. Kalau memang olahraga berenang maka pergunakanlah, ya, peralatan ataupun perlengkapan, ya, saya pakaian, ya. Menggunakanlah pakaian khusus untuk berenang. Jangan menggunakan pakaian-pakaian yang berbahan misalnya jeans, ya, terus bahan katun, ya, bahan kaos. Nah, karena apa? Ketidaksesuaian penggunaan pakaian ataupun sarana dan prasarana untuk olahraga yang tidak tepat itu dapat menimbulkan cedera. Yang sering disepelekan atau lupakan itu biasanya penggunaan sepatu, ya. Aktivitasnya berlari tapi menggunakan sepatu kets untuk jalan-jalan biasa. Nah, itu secara
tidak disadari itu dapat menimbulkan cedera. Memang kadang efeknya itu tidak langsung dirasakan. Tapi jika hal tersebut dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama dengan intensitas yang tinggi, ya, maka tidak menutup kemungkinan rasa tidak nyaman dan rasa gejala-gejala adanya kerusakan pada bagian tubuh tertentu itu akan mulai timbul atau mulai muncul. Nah, itu akibat dari ketidakpedulian terhadap kebutuhan sarana prasarana penunjang dalam aktivitas olahraga yang dilakukan. Selanjutnya adalah fasilitas pendukung. Yang dimaksud fasilitas pendukung di sini yaitu berupa alat-alat pelindung, alat-alat pelindung yang sekiranya dibutuhkan dalam melakukan aktivitas olahraga tersebut. Misalnya contohnya seperti di sepak bola, ya. Sepak bola biasanya membutuhkan alat pelindung tambahan pada bagian tulang kering, ya, atau tulang hasta itu, ya. Jadi untuk mengurangi tingkat resiko traumatik, ya, injuries. Nah, salah satunya adalah benturan tadi, ya. Nah, selanjutnya untuk cabang olahraga lain, misalnya alat pendukung bola voli, ya. Saat bermain bola voli mungkin dibutuhkan deker atau penguat jari-jari tangan, bisa menggunakan tapping, ya, bisa menggunakan ankle, ya. Nah, itu juga dapat membantu. Apalagi si pelaku atau seseorang sudah pernah mengalami cedera sebelumnya di bagian tersebut. Nah, otomatis sangat membutuhkan alat pendukung, ya, atau pelindung tersebut. Guna itu tadi untuk menghindari terjadinya cedera yang lebih parah pada tempat yang sama sebelumnya. Dan otomatis itu juga akan dapat memperburuk, ya, tingkat cedera dan mengakibatkan rasa yang tidak nyaman. Otomatis aktivitasnya juga akan terganggu. Selanjutnya adalah lingkungan, ya, lingkungan sekitar di mana kita melakukan aktivitas olahraga. Karena apa? Suhu dan kelembaban udara yang ekstrim itu juga dapat mempengaruhi tubuh saat melakukan aktivitas olahraga, ya. Contohnya seperti udara yang terlalu panas atau sebaliknya terlalu dingin, ya. Dimana suhu udara yang terlalu panas itu dapat menimbulkan atau membuat tubuh itu mengalami cepat lelah, ya. Sementara sebaliknya kalau suhu dingin itu dapat meningkatkan kekuatan otot. Nah, kita harus mengetahui itu, ya. Jadi yang bagus pada yang lingkungan seperti apa? Jadi kita sesuaikan dulu, ya. Kalau memang aktivitas olahraga kita itu membutuhkan daya tahan yang tinggi, ya, terus agar dapat melakukan aktivitas dalam waktu yang cukup lama, maka hindarilah suhu atau udara yang panas. Begitu juga sebaliknya, jika aktivitas olahraga Anda itu membutuhkan kelentukan, ya, kefleksibelan atau kelincahan, maka hindarilah aktivitas pada kondisi saat suhu dingin. Karena apa? Jika tidak memperhatikan hal tersebut, maka itu tadi cedera mengancam, ya. Kalau Anda mudah lelah, Anda paksakan, otomatis konsentrasinya juga akan berkurang, ya. Dalam melakukan gerak, kalau konsentrasinya berkurang, otomatis dapat menimbulkan kesempatan, ya, timbulnya cedera. Begitu juga sebaliknya, ya. Pada saat otot mengalami kekakuan otot, terus dipaksakan untuk bergerak luas atau secara leluasa,
puasa, maka otot yang terpaksa tersebut bisa mengalami cedera. Nah, berikut tadi penjelasan yang telah dipaparkan mengenai penyebab terjadinya cedera pada aktivitas olahraga. Semoga apa yang telah dipaparkan dan disampaikan dapat dipahami dan kita sama-sama dapat bisa saling berbagi pengalaman ya. Kalau seandainya ada kritik dan saran, saya terima dengan senang hati. Kita saling bertukar pikiran. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi dapat membantu dan bermanfaat, terutama untuk menghindari terjadinya cedera. Oke, selalu nantikan materi-materi selanjutnya di channel saya bersama Novianti. Jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.